Nah itu udah marot tuh tidak nampak tahu. Kalau kamu itu berjumpa taman surga, mampir kamu gitu. Sahabat bertanya, Omar ya Rujana ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga ya Rasul? Nabi jawab, majalisul ilmi atau majalisul dzikri. Oh, taman surga itu adalah majlis ilmu atau majlis dzikir. Kenapa begitu? Kalau kita mampir ke tempat begini, ya ada ilmu Allah yang kita bisa amalkan sehingga ibadah kita benar. Jadi ibadah benar maka berpahala, ganjarannya nanti surga. Nah, makanya dikatakan ini sebagai taman. Mudah-mudahan aja niat langkah dan kesimpulan kita ini ya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertama pahala. Ya. Manin taqala ya ta'ala ilman ghafarallahu qabla ayat. Siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, itu Allah udah ampunin tuh sebelum dia melangkah tuh. Jadi baru niat aja udah dapat ampunan loh. Besok kalau ada majelis itu niat aja, jangan pakai pikir. Kira-kira kalau orang makan niat doang kenyang apa enggak? Oke, begitu melangkah 10 dosa, 10 pahala, 10 derajat. Nah, kalau dari pulang kemari berapa langkah? Pak, saya naik mobil, sekali putaran bannya berapa? Berapa putaran ban tuh? Mari, baru lagi dari finish kemari. Itu sama aja itu kan. Ya Allah nggak bakal tukar dalam menghitung amal hambanya. Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi, saya hari ini nggak bawa kitab Ta'lim Muta'alim karena saya sadar ini kita masih berkabung guru kita. Jadi saya akan singgung aja masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan takziah. Ya, orang itu mah perlu tahu. Ya, karena nggak semua orang Islam itu senang tahlil. Ya, padahal tahlil itu kan zikir, ya. Kalau soal ada ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu billahi dzikran katsira wasabbihu bukratan wasila. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Tahlil zikir kan? Jadi kalau bilang tahlil itu bid'ah, ngaco apa PA? PA kan pendek apa? Apa PA? Pendek. Kalau orang nggak mikir panjang. Ini bid'ah, itu bid'ah. Banyak berzikir kita sama Allah, bertasbih, wasabbihu bukratan tasbih kalian waktu pagi maupun waktu petang. Saya kita alhamdulillah ijazah maghrib kita doanya doang enggak habis qobliyah subuh tasbih 100 betul, terus istighfarnya 100 ya. Subhanallah nanti mas tahu kita membantu banget sama perintah Allah, yang penting keikhlasannya. Kenapa itu efeknya kita suruh orang banyak zikir, banyak tasbih? Walladzi yusolli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Oh, Allah wakana bil mu'minin rahimah. Kan gitu kata Allah. Sebab kamu berzikir itu Allah akan menurunkan rahmat pada kamu, kasih sayang.
Yusolli alaikum, Allah menurunkan rahmat kepada kamu. Wa malaikatahu, malaikat yang doain minta ampunan buat kamu tuh. Enak banget tuh jadi orang Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman jangan dikonfir Ahlussunnah wal Jamaah orang itu doang. Kalau orang itu udah pasti Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi banyak bukan ini dia Ahlussunnah wal Jamaah banyak. Nah ini saya akan sedikit menjelaskan kepada jamaah sekalian, insya Allah nanti mengenai hal-hal amal-amal yang bagi orang yang sudah meninggal. Kita baca Fatihah dulu, nanti ada dulu kita berdoa untuk kita, mudah-mudahan Allah berikan lapang di alam barzakh. Bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul qawlaini wa saqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajami Muhammadun syukruhu fardun alal umami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sahbihi summa tabi'ina lahu ahlut tuqan nuqal hilmi wal karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa adamana fa'abi ulumil kubidarani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amalul lati tanfa'ul mayyitu. Amal-amal yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Minal muttafaq alaih, dari hadis Bukhari Muslim dijelaskan annal mayyita yang tafi'u bima kana sababan fihi, bahwasanya seorang mayit itu ada suatu manfaat yang disebabkan fihi pada mayit itu min a'malil birri, dari amal-amal kebaikan fi hayatihi, yang dia lakukan ketika dia hidup. Artinya yang dia bawa kalau dia mati. Makanya kita yang masih hidup kudu nyari nih
Ya, bekal itu ya untuk bekal apa? Jangan ngarep-ngarep dari hidup dah, Bu. Kalian ini pada ingat, benar nggak? Iya. Wah, anak saya mah saya pondokin belum gitu. Ya syukur-syukur. Gitu ya. Nah, kita lagi hidup, pokoknya pikirin aja bekal kita. 5 rawah Muslim asal sunan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan para ahli hadis lainnya yang didapat an Abi Hurairah dan Nabi Rasulullah SAW. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bisalasin." Apabila meninggal dunia manusia, terputus amalnya. Artinya apa? Udah yang bisa bawa lagi tuh apa yang dia hasilkan dari amalnya. Mobil Mercy bawa. Ya kalau pengen kangen amat mah pesan sebelum mati, ntar lu selipin HP ya. Kalau kangen menelpon. Taruh di telepon gitu yang bersuara yang kuburan, mau terima ibu. Udah dibawa tuh, hilangin salasin. Yang ke bawah mandi cuma berapa? 3. Pertama sodakotin jariatin. Sodako jariah itu yang mengiringi dia tuh, bekal dia tuh. Ya, kalau di dunia dia pernah sodako jari. Bu, jangan melihat gedenya, syukur bisa gede. Dan kita juga jangan curang jadi orang, dikasih nikmat besar sama Allah, tetap baik begitu. Kan kita mah begitu pada umumnya. Sekarang kita mau ngaji, dompet kita ada 100.000, kita nanggok 10.000. Bener? Kalau coba berapa persen? 100.000 keluarin buat amal berapa? 10.000 berapa? 10%. Pas bulan besok di dompet kita ada 1 juta. Nah 10%, nah kemarin 10% berapa? 100.000 ya. Romannya ini sampai lumpang nunggu juga. 100.000 ya segitu, biar sejuta juga segitu. Alasan dah, biar dikit juga kan yang penting ikhlas. Siapa juga kalau dikit mah ikhlas. Yang susah mah banyak tapi ikhlas. Jadi sodako jari. Ya, apa sodako? Sodako yang kita berikan untuk kemaslahatan umum. Bangun majelis, bangun masjid, bangun jembatan, bangun jalan. Tuh, tangan jariah tuh. Itu selama itu bangunan itu dipakai sama orang, ya, ngalir terus pahalanya tuh. Padahal kita di dalam kuburan, dalam warga. Ya, kita ingin bangun majlis ini misalnya, itu dipakai ngalir sama kita pahalanya. Sampai kapan ya? Sampai kiamat selama bangunan itu masih dipakai. Jalan masih dipakai sama orang. Ya. Cuman kata kadang-kadang yang masuk dekat yang berbawa agama mulu. Enggak juga, Bu. Apa aja bangun ini dipakai untuk kepentingan kemaslahatan loh. Ya, jalanan tuh hari dipakai sama orang. Jembatan. Sodako jariah tuh. Au ilmin yuntafa'u bih, atau juga ilmu yang dia manfaatkan waktu hidupnya. Punya ilmu. Ya, makanya jadi ustaz aja enak banget tuh. Saya nggak bisa, Bang. Bisa. Kita bisa baca Fatihah. Tetangga kita nih, kita lihat kalau orang malas akan sembahyang, pas kita tanya, Bu, juga mau sembahyang, bisa bingung, Bu, saya nggak bisa baca Fatihah, saya nggak bisa.
Ajak tuh ke rumah kita ajarin ilmu Fatihah, kita ajarin tuh. Gara-gara Fatihah yang kita ajarin, dia bisa, dia mau sembahyang. Ya. Selama itu Fatihah dia baca, maka pahalanya ngalir sekalipun sudah mati. Tuh, itu ilmu yang kita mau ya. Apalagi banyak ilmunya mah. Sebaliknya kata Nabi, siapa orang yang menyembunyikan ilmu padahal orang perlu, diikat di neraka dia tetap. Saya yang punya ilmu jangan boleh. Ya. Jadi dua itu bekal orang yang dia lakukan waktu hidup kebawa sampai mati. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu. Tahu dia punya anak soleh yang selalu doain buat orang tua orang meninggal. Makanya Bu, ini kita perlu mengenalin anak itu agama itu. Ya. Kalau kita selalu umum, dia kaya, dia nggak punya agama. Karena agamanya minim, kayaknya kaya dibuat kue-kue ya. Dulu ingat sama orang tua. Anak kita kenalin agama, dia nggak kaya, sekedar berkah untuk sehari-hari, tapi dia soleh, bisa doain kita, manfaatkan. Makanya anak sekolahin sampai tinggi, tapi agamanya, ngajinya jangan sampai. Bocah sekarang kan begitu, gede dikit malu ngaji. Bener? Makanya kita sebelum ya kita mah jangan ngarep-ngarep anak dulu dah. Selain kita hidup, kita pikirin juga ya bekal untuk kita cari nih selain kita hidup. Ya apa tuh? Ya amal-amal soleh. Syukur-syukur kita meninggal, kalau kita banyak, anak kita soleh, betul kan? Anak kita baca Quran, ya tiap 4 hari, 3 hari dihatamin. Anak kan? Itu berapa susah? Baca Quran. Oh, udah lancar man, iya 20 menit sampai 10 menit. Masa kita yang lancar kalah tukang beca yang di Jepara? Tukang beca sambil nunggu apa? Penumpang dibaca Quran 3 hari selesai. Nah kita malu kita. Gitu kan istiqomahnya ya enggak? Ya kalau dirajin ya kalau udah Ramadan dibungkus tuh ya seminggu hatam. Udah hatam besok masih jadi berapa aja dah. Kita mah begitu. Istiqomahnya kita. Jadi berapa? 3 tuh kalau yang kita bikin waktu kita hidup ngikutin kita, yang lainnya udah balik lagi ya. Apa yang diri kita cuma dibagi 3, yang ngiringin kita amal kita, ya badan kita kembali jadi tanah, harta kita jadi siapa? Direbut-rebut ya, waris bener. Orang Ibnu Majah, anahu anna sallallahu alaihi wasallam dan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yurhiqul mu'minu min amali wa hasanatihi ba'da mauti." Sesungguhnya sesuatu yang mengalir pada orang mukmin dari amal kebajikannya yang dia lakukan sesudah waktu hidupnya, sesudah matinya,
Dia lakukan waktu itu mengalir sesudah dia mati. Apa itu? Ilman allamahu wa nasrahu. Satu, kata Nabi, ilmu yang diajarin dan yang diamalin. Tuh, itu jadi bekal tuh. Ilman allamahu, ilmu yang diajarkan sama orang, wa nasrahu, dan diamalin untuk dirinya. Kalau punya ilmu, jangan ngajarin orang doang, jadi ilmu lilin. Orang diterangin, dirinya sendiri bakar. Kenapa? Tahu orang diajarin, dirinya nggak ngamalin, celaka. Awala dan solihan tarkahu, atau anak soleh yang ia tinggalkan. Ya, begitu dia meninggal, dia meninggalkan anak-anak soleh. Waduh, anak soleh kaya lagi. Dia doain dia, baca Quran dia, sedekah juga. Enak banget tuh. Ya, di alam barzah, bekal dia banyak, anaknya soleh. Kenalin anak kita sama agama, doain juga agar dia bisa ngamalin agama yang dia belajar, sehingga amal dia beramal soleh. Ingat sama orang tua. Kalau kita udah ikhtiarin mampu, pondokin juga ngaji ya, juga kita bandel banget. Nah, tahu cuma kita juga romannya tunduk ngajar agama. Dari perempuan misalnya itu, kita kan kalau punya perempuan sambil naruh telur di kan, benar nggak? Lebih lama di kita itu tuh khawatir banget, benar? Mana sih bocah ya? Gitu. Nah, kalau roman-romannya begitu baik, udah kenalin berarti kita udah ikhtiar tuh, udah usaha. Kita nggak dituntut amat sama Allah. Jalan-jalan terakhirnya dah, gimana tuh? Kita udah kenal agama, ternyata nih anak udah mau jadi anak yang solihah. Itu gadis begitu tuh. Udah dah, ibu cari aja mantunya. Namanya soleh. Ntar kalau dia punya anak, tanya sama orang, anak saya betul. Disebut sama orang 40 kali jadi soleh. Cucunya ya. Udah, berapa detik? Ilmu yang diajarin pakai dua anak yang al mushafan warasahu, atau mushaf yang dia wariskan. Dia bisa baca Quran, dia wariskan. Bukan pada keluarganya, siapa aja orang diajarin. Bahasa kitanya guru ngaji, gitu ya. Ajarin orang. Nah itu jadi amal yang ngiringin kita tuh. Ada bertanya, Pak, bagaimana? Saya kan nggak bisa baca Quran. Kalau bisa saya nggak bisa ajarin mah kalau buat diri sendiri, Pak. Sadar, misalnya gitu ya. Bagaimana itu? Agar kita bisa mewariskan begini. Gua ada punya duit. Ibu beli Al-Quran. Wakafin kemana? Masjid, sholat, taklim. Nah itu nanti jadi apa? Quran yang kita warisin juga. Orang baca, setiap orang baca. Kalau dia dalam keadaan wudu, dia baca pada dapat pahala 25 satu huruf. Yang beli kita nih dapat nggak?
Sama. Mandala alakan kafaili, orang yang menunjukkan sesuatu yang baik, dapat pahala yang sama dengan orang yang berbuat. Naruh kita Quran 2 biji, Quran yang kita beli dibaca. Mana Allah itu orang baca Yasin lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Berapa huruf? Berapa huruf Yasin? 1 huruf 25, karena baca lagi buku. 2 huruf? Baca Quran jangan baca Yasin. Dasar. Kalau Yasin aja udah 50 tuh pahalanya. Kalau nggak sampai wilayah turjaon, udah selesai. Berapa huruf? Udah berapa itu? Hah? Ya sama sih juga. Pokoknya udah banyak banget. Kali 25. Loh, Bu. Makanya yang aneh banget di masjid sini Al-Huda. Orang banyak tuh yang apa? Makafin al. Nah, lama-lama pada mana itu? Udah tinggal dikit Al-Quran. Kira-kira itu kalau dibawa pulang ke rumah salah apa salah? Nah, orang niatnya mau diet dibawa pulang, kalau dibaca mah mending. Kalau ditaruh di moped bukan jadi tuntunan, jadi tontonan. Dosa. Itu ya, kalau bisa baca Quran, ajarin. Nggak bisa ngajarin Quran, beli Al-Quran, wakaf. Al masjid dan banahu, ya, atau masjid yang dia bangun. Ikut bangun masjid itu juga menjadi amal yang ngiringin kita. Selama itu masjid dipakai, pahalanya kalau misalnya begini Bu, ada orang masjid, nama itu nanti kayak ada masjid madu ini Jumatan dan aku lihat itikaf di masjid ini selama aku diam di dalamnya karena Allah. Dia dapat pahala enggak? Dia dapat pahala itikaf karena masjid yang kita bangun. Dapat enggak bagian pahala yang kita? Dia itikaf aja kita dapat pahalanya itu. Kenapa nih bisa itikaf di situ? Sebab apa? Ada andil kita bikin. Kata Nabi, man bana masjidan billah, siapa orang yang bangun masjid karena Allah, sekalipun walau makasadi Itotin baido, sekalipun dia bangunnya itu sebesar sarang burung dara yang buat nyarang, berapa gedenya? Maka kata Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Orang bakal dibangun istana di surga. Kira-kira kalau ibu bangun masjid segede sarang burung, bisa dipakai apa enggak? Makanya ini jangan begitu. Sekecil apapun andil kita untuk bangun masjid. Sekalipun paku yang kita kasih nih, Bang, kayak gitu Kak, abang kan memaku kusen ya nih, saya bisa sedekah paku doang 2 biji. Misalnya, jangan melihat nilai di si Allah itu istana di dalam surga. Bekal-bekal nih saya sampaikan berapa kita ada daerah gitu. Apa aja tuh bekal-bekal yang bisa ngiringin kita nanti. Al-baitan minahu li ibni sabil, atau dia pernah ikut bangun rumah yang dia bangun untuk orang-orang musafir. Ya sekarang ada banyak rumah-rumah singgah, benar ya? Rumah singgah tujuan agar bisa ya orang kalau mau nginep di situ kalau dia lagi di perjalanan, apalagi pondok pesantren itu kan buat musafir. Kenapa?
Tuh anak-anak pondok, anak santri jauh di mana-mana, benar. Yang nginep di situ. Makanya kalau ada orang minta amal buat bangun pondok pesantren, nah itu termasuk bekal kita tuh yang mengalir, ya. Au nahron akrahu, atau ada kali sungai solokan yang dialirkan untuk kepentingan orang, ya. Daerah tandus, kita lihat orang pada ngangkutin air, mikul kaleng black ember sampai ada kiloan jalan. Untuk meringankan mereka, kita bawain paralon, ya, kita alirin tuh dari mata airnya sampai ke rumah lo. Selama itu air ngalir dipakai orang, itu menjadi bekal kita yang terus mengalir. Nah di sini mah nggak ada begitu. Ya, musim panas, sumur saya alhamdulillah nggak kering. Sama aja bu. Bagi tetangga tuh yang pada kekeringan, itu juga termasuk al-nakor nakroh, ya, mata air yang dialirkan nanti dibagi